Apakah Anda merasa sehat-sehat saja tapi nggak pernah cek kesehatan ginjal? Hati-hati loh. Kenapa? Karena penyakit ginjal kronis sering datang diam-diam tanpa gejala karena kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele atau diabaikan. Biasanya kalau udah ada gejalanya itu sudah di stadium yang berat atau stadium yang lanjut. Jadi apalagi kalau Anda punya riwayat gaya hidup yang kurang sehat atau punya riwayat diabetes, hipertensi atau keluarga Anda ada yang diabetes atau hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya Dr. Uli, kita akan bahas 7 kebiasaan yang paling sering merusak ginjal tanpa kita sadari. Sering diabaikan, sering diremehkan, ternyata berbahaya. Jadi tonton sampai tuntas kalau Anda pengen ginjal yang sehat, Anda punya riwayat diabetes, hipertensi, atau keluarga Anda punya riwayat diabetes dan hipertensi yang membuat Anda menjadi berisiko tinggi untuk gagal ginjal juga, atau Anda pernah mengalami atau sering mengalami nyeri pinggang atau kelelahan. Sudah siap? Ayo kita mulai. Penyebab nomor satu yaitu kurang minum. Minum apa? Minum air putih. Jadi kadang-kadang, "Ah, Dok, minum teh, minum kopi ini dihitung juga nggak?" Ya sebaiknya kita hitungnya air putih aja supaya jelas gitu ya, supaya mudah. Penyebab, ginjalnya cepat rusak itu biasanya dehidrasi yang kronis, menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang kadang tidak disadari, kadang diabaikan. Dampaknya ginjal kita kalau kekurangan cairan itu dia butuh air, butuh cairan untuk membantu dia menyaring darah dan membuang racun lewat urin. Jadi kalau urinnya atau cairannya kurang, dia memproduksi urinnya jadi kesulitan. Menyaring darahnya jadi kesulitan. Akibatnya ya tadi ginjalnya fungsinya jadi menurun karena kerja terlalu berat. Solusinya ya jangan sampai dehidrasi, minumlah dengan, air dengan jumlah yang cukup, 1,5 sampai 2 liter itu biasanya cukup lah untuk berat badan, rata-rata orang Indonesia. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda mau hitung kebutuhan cairan berdasarkan berat badan dan aktivitas, itu lebih akurat. Tapi paling enggak Anda jangan sampai kehausan, jangan sampai kencingnya jadi pekat, kencingnya jadi sedikit. Nah, itu berarti Anda sudah dehidrasi berat ya, misalkan, mulutnya kering, lidahnya kering, dan seterusnya. Lanjut ke kebiasaan yang kedua, yaitu mengkonsumsi garam yang berlebihan. Kenapa? Karena garam, terutama natrium dari garam itu menarik air, menarik cairan. Jadi asupan natrium yang berlebihan dalam makanan sehari-hari itu akan menyebabkan tekanan darah kita naik ya. Jadi natrium itu dia sifatnya menarik air, menarik cairan. Jadi kalau tekanan darahnya naik ya, misalnya airnya masuk ke dalam darah banyak, pembuluh darahnya jadi, membesar karena, airnya makin banyak yang masuk, pembuluh darahnya tertekan, jadi tekanan di dalam pembuluh darah juga naik. Nah, tekanan darah yang tinggi atau disebut juga dengan hipertensi, ini bisa menyebabkan beban untuk ginjal. Jadi ginjalnya merasa terbebani ya, bayangkan aja misalkan Anda punya, saluran air di rumah ya, punya pendorong, terus punya keran. Nah, keran Anda misalkan dengan tekanan yang bagus cukup itu tidak akan jebol, tapi keran Anda bisa jebol kalau tekanan di, dalam saluran airnya itu sangat kencang, itu yang terjadi pada ginjal kita. Jadi ginjalnya kalau dapat tekanan yang cukup, dia kerjanya bagus. Tapi kalau dia dapat tekanan yang sangat berat, itu dia bisa jebol juga gitu. Jadi ginjalnya bisa terbebani, selain karena tadi tekanan yang besar, juga ada risiko peningkatan, batu ginjal. Jadi kalau misalkan ada hipertensi, bisa jadi batu ginjal, bisa sekali gitu, dan gagal ginjal yang kronis. Jadi banyak orang juga nggak nyangka makan garam disangkanya hanya garam dapur. Ternyata semua yang mengandung natrium itu juga bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan beban untuk ginjal, akhirnya gagal ginjal. Misalkan apa? Misalkan makanan berpengawet. Makanan pengawet itu bisa juga, garamnya tinggi, bisa juga pengawetnya sendiri, misalkan natrium benzoat, terus MSG itu juga mengandung natrium. Jadi makanan-makanan olahan, makanan berpengawet itu juga mengandung natrium yang menyebabkan Anda jadi hipertensi, hipertensi menyebabkan gagal ginjal. Yang bagus adalah membatasi konsumsi garam ya, menurut WHO dibilangnya maksimal 1 sendok teh per hari. Tapi kalau Anda udah hipertensi, kurangin lagi lah, mungkin 1/3 sendok teh per hari. Kalau belum hipertensi, 1 sendok mungkin tidak menyebabkan kenaikan tensi yang berarti. Tapi kalau sudah hipertensi, punya riwayat hipertensi, Anda makan, 1 sendok
teh, itu bisa tensinya bisa naik gitu ya. Kebiasaan yang ketiga, mengkonsumsi obat pereda nyeri, terutama golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Contohnya misalkan ibuprofen, terus piroxicam, terus, celecoxib dan seterusnya ya. Kenapa? Karena semua NSAID itu salah satu efek sampingnya adalah dia harus dibuang di ginjal. Jadi kalau semakin sering Anda mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit itu dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan kerusakan pada ginjal dan kerusakannya itu bukan sementara tapi permanen, jadi nggak bisa balik gitu ya. Jadi kalau Anda pakai obat, terutama obat nyeri golongan ini, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter, jangan sampai berlebihan. Gunakan selalu sesuai dengan dosis dan sesuai dengan indikasi atau anjuran medisnya. Yang keempat, yang suka tidak disadari, terutama Anda yang sering perjalanan jauh atau sering kerja di depan laptop atau di depan komputer yang sering duduk ya, yaitu menahan buang air kecil. Kebiasaan menunda ke toilet menyebabkan, di vesika atau di kantong kemih itu penuh, kantong kemihnya penuh, tekanannya meningkat. Nah, tekanan yang meningkat itu harusnya antara, vesika atau antara kantong kemih dengan saluran di atasnya itu atau dengan ginjal itu harusnya ada katupnya. Jadi udah masuk kandung kemih nggak akan balik ke ginjal lagi. Tapi kalau terbiasa penuh dan tidak segera dikosongkan, terlalu penuh, tekanan meningkat, ini katupnya bisa terbuka. Jadi yang dari kandung kemih bisa naik lagi ke atas ke ginjal. Yang terjadi adalah infeksi. Jadi harusnya ginjal itu steril ya. Nah, karena urinnya naik lagi ke atas, balik lagi ke ginjal, itu bisa terjadi infeksi yang berat, infeksi yang di atas, infeksi kena ginjal. Yang bakteri yang berkembang biak menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya, kalau naik ke ginjal, ginjalnya rusak. Makanya jadi gagal ginjal. Infeksi saluran kemih yang tidak diatasi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga. Nah, sebab yang kelima adalah asupan gula yang berlebih. Nah, ini banyak nih sekarang, mulai banyak ya, apalagi usia, 50 ke atas biasanya dulu seperti itu. Sekarang usia muda juga sudah mulai banyak yang diabetes tipe 2. Kenapa? Penyebabnya konsumsi gula tinggi dari makanan manis, minuman berpemanis, dan banyak yang nggak sadar, misalkan minum kopi kemasan, terus minum jus, ya kayaknya sehat-sehat aja, ternyata jumlahnya gulanya banyak dalam jangka waktu yang panjang, terus-menerus, itu juga bisa menyebabkan risiko diabetes. Dan banyak orang menyangka hanya dari gula pasir, ternyata kalau kita mau jujur, semua yang mengandung gula itu menyebabkan diabetes kalau berlebihan, ditambah lagi dengan stres dan seterusnya. Jadi kalau diabetes, kadar gula darahnya tidak stabil, menyebabkan kerusakan ginjal, dan ternyata kerusakan ginjal nomor satu itu penyebabnya adalah diabetes, terutama tipe 2 gitu. Nah, banyak orang nggak sadar kalau ini namanya diabetes tuh hanya karena gula gitu, ternyata nggak juga. Semua yang mengandung gula, misalkan dari buah, kemudian karbohidrat seperti nasi, roti, dan seterusnya, kemudian makanan instan ya, itu juga bisa menyebabkan diabetes tipe 2 gitu. Lanjut, kebiasaan yang nggak disadari berikutnya, nomor 6 adalah kebanyakan protein hewani. Nah, protein hewani ini itu beban untuk ginjal, untuk mengeluarkan ya, untuk menyaring, memfilter gitu. Nah, kalau ginjalnya tidak kuat ya, terlalu banyak bebannya, lama-lama juga kepayahan. Jadi apa aja yang membebani ginjal? Satu, tadi kita udah bahas, garam yang tinggi, hipertensi, gula berlebih, diabetes gitu ya. Terus dehidrasi, kurang cairan. Nah, yang banyak orang nggak tahu itu adalah protein hewani yang berlebihan. Jadi harus seimbang antara kebutuhan kita dengan apa yang kita makan. Banyak orang sekarang mulai menerapkan diet animal base. Apakah tidak boleh? Boleh, boleh aja. Tapi harus menyayangi ginjal juga. Jadi tidak boleh sampai menghancurkan atau merusak ginjal. Harus sering-sering diperiksa ginjalnya. Apakah kita terlalu banyak makan protein hewani atau protein hewaninya sebaiknya dikurangi atau seperti apa. Nah, ada juga namanya diet keto, tapi ketonya sama sekali nggak pakai sayur, sama sekali nggak pakai karbo, akhirnya murni protein hewani, lemak gitu ya, akhirnya, LDL trigliseridnya naik, terus fungsi ginjalnya mulai turun. Terus kemudian, tidak percaya kalau dibilang ini disebabkan oleh proteinnya yang berlebihan, gitu. Jadi harus jujur juga, maksudnya kalau Anda diet animal based dalam jangka waktu lama, harus mau sering-sering periksa, karena efek samping dari animal based yang terlalu, banyak itu ya. Nah, tapi ada lagi tren, berikutnya. Jadi nggak cuman karena animal based terus ginjalnya rusak, tapi tren
sekarang itu banyak yang suka makan di all you can eat. Di all you can eat pasti orang yang diincar adalah protein hewani, misalkan daging, ya, terus seafood, terus, telur dan seterusnya, ayam dan seterusnya. Nah, itu kalau sesekali all you can eat terus makan protein hewani itu tidak akan terlalu membebani ginjal. Tapi kalau Anda punya kebiasaan sering, ya, seminggu bisa 3 4 kali, itu bisa juga mengalami kelebihan protein hewani dan membebani ginjal, akhirnya ginjalnya mengalami kerusakan. Ditambah lagi Anda misalkan punya kebiasaan gula tinggi, garam tinggi, dan seterusnya, akhirnya usia muda sekarang banyak nih, ya, ginjalnya rusak. Yang ketujuh yang banyak orang abaikan dan remehkan, yaitu kurang tidur dan stres kronis, termasuk pada pasien yang mungkin usia udah 40 ke atas gitu ya, merasa, "Ah, enggak lah, saya dari muda juga tidur sebentar-sebentar nggak ada masalah." Nah, ternyata dalam jangka panjang tidur yang kurang, ya, yang disarankan itu, idealnya itu 7 sampai 8 jam, minimal banget 6 jam gitu ya. Nah, itu waktu yang dibutuhkan untuk recovery atau regenerasi dari organ-organ kita. Kalau kurang daripada itu, organnya apakah, bermasalah? Ya mungkin dalam jangka waktu panjang, termasuk salah satunya ginjal. Dan ternyata dibuktikan juga, ternyata 70% orang yang insomnia, maksudnya dari orang yang insomnia 70% peningkatan risiko untuk kerusakan ginjalnya. Insomnianya kronis nih, misalkan berhari-hari, berbulan-bulan susah tidur gitu ya, atau tidurnya kurang, atau stresnya banyak, ternyata risiko dia gagal ginjal meningkat sampai 70%. Dan bahkan kalau stres berkepanjangan, ya, tidurnya cukup tapi stres, ya, berkepanjangan, sering cemas atau kurang gairah, depresi, merasa kesepian dan seterusnya, rasa takut yang nggak hilang-hilang, itu berkontribusi terhadap penurunan fungsi ginjal hampir 40%. Jadi Anda bisa kehilangan fungsi ginjal Anda 40% hanya dari stres aja. Jadi gimana? Tidurnya cukup, terus kelola stres supaya, ginjal Anda bisa tetap sehat. Jadi batasi garam, batasi gula, kemudian manage stresnya, istirahat cukup, minum cukup, ya, dan gaya hidup yang sehat, tidak terlalu banyak protein hewani, sesekali boleh, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira itu, apalagi Anda yang sudah punya risiko misalkan diabetes, hipertensi, atau riwayat keluarga diabetes, hipertensi, diperhatikan kembali karena kebiasaan-kebiasaan ini sering kita lakukan dan kita sering abaikan, ternyata tahu-tahu waktu periksa ginjal, fungsinya sudah sangat rendah. Semoga tidak terjadi, jangan sampai Anda mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menyimak, saya Dr. Ruli, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.